船舶に奴らがいる。小田、俺はバカだったわ。椿がHalo para pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film seru berjudul Hard Days yang dirilis pada tahun 2023. Ya udah, tanpa banyak basa-basi dan kalian juga penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Kudo. Dia adalah seorang detektif di wilayah Aihara, Jepang. Malam itu pada tanggal 29 Desember ketika sedang menyetir, Kudo mendapat telepon dari komandannya. Sang komandan mengabarkan bahwa kasus suap di kantor mereka sudah diketahui oleh pihak kepolisian pusat. Mendengar kabar tersebut, Kudo merasa sangat frustasi. Setelah teleponnya ditutup, dia menerima telepon lagi, kali ini dari istrinya. Istrinya memberitahu bahwa ayah Kudo baru saja meninggal dunia. Di situ Kudo pun sangat syok dan kehilangan fokus saat menyetir. Dalam keadaan tertekan agar tidak dipenjara, Kudo panik dan buru-buru memasukkan mayat pria tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Di tengah jalan ada polisi yang menghentikannya. Karena mereka sesama polisi, awalnya Kudo diizinkan lewat tanpa pemeriksaan. Namun karena sikapnya yang aneh, polisi mulai curiga dan mencoba memeriksa bagasi mobilnya. Dengan panik, Kudo berusaha menghalangi. Beruntungnya, sebelum bagasi dibuka, inspektur kepolisian pusat bernama Yazaki datang. Yazaki mengatakan bahwa ia ingin pergi ke kantor polisi wilayah Aihara, tempat Kudo bertugas, untuk menyelidiki dugaan kasus suap. Karena kebetulan bertemu, Yazaki meminta Kudo untuk ikut ke kantor bersamanya. Mendengar itu, Kudo pun berpura-pura tenang dan menjelaskan bahwa malam ini ia harus mengurus jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Kudo berjanji besok ia pasti akan menemui Yazaki di kantor. Yazaki pun mengizinkannya pergi. Ketika di rumah sakit, setelah mengurus jenazah sang ibu, Kudo mendapatkan telepon dari komandannya. Komandan memberitahu bahwa ia dan rekan Kudo yang bernama Kugayama sekarang sedang dalam masa perjalanan menuju tempat Kudo untuk membahas kasus suap di kantor mereka. Kudo sangat panik, ia pun segera mencari tempat untuk menyembunyikan mayat pria tadi. Beruntungnya ketika komandan tiba, Kudo tidak ketahuan. Setelah mengobrol panjang lebar, Kudo pamit pulang. Esok harinya ketika takut di mobilnya masih ada bercak darah si mayat, Kudo terpaksa pergi ke kantor menggunakan mobil sewaan. Ketika bertemu dengan Yazaki, Yazaki malah mengatakan bahwa ia ingin membantu menyelesaikan masalah kasus suap ini. Mendengar itu, Kudo merasa lega. Namun saat akan pergi, Yazaki tiba-tiba bertanya apa yang sedang disembunyikan oleh Kudo. Ia tahu bahwa dari awal bertemu, gerak-gerik Kudo ini mencurigakan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Di situ Kudo pun memilih diam. Pada siangnya, Kudo kembali ke rumah sakit. Ia berencana menghilangkan jejak si mayat dengan memasukkannya ke dalam peti mati sang ibu, lalu dikremasi atau dibakar menjadi abu bersama dengan ibunya. Kudo lalu meminta izin kepada staf rumah sakit untuk menginap malam itu. Ketika situasi terasa aman, Kudo mulai menjalankan rencananya.
Rencananya pun berhasil. Tengah malam, teman ibu Kudo bernama Senba datang melayat. Senba adalah pemimpin geng Yakuza. Pada saat mengobrol, Senba menawarkan pekerjaan kepada Kudo, yakni mencari seorang buronan bernama Oda. Ia tahu bahwa saat ini Kudo sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Senba menjelaskan bahwa ada satu kuil di dekat hutan yang sering dijadikan tempat pencarian uang oleh para petinggi negara. Uang-uang itu disimpan di berangkas besar dekat makam yang hanya bisa dibuka dengan 2 sidik jari, yaitu sidik jari Oda dan salah satu petinggi kepolisian. Sayangnya saat uang itu hendak diambil, Oda malah menghilang. Mendengar tawaran Senba, Kudo menjawab bahwa ia bersedia. Keesokan harinya di kantor, rekan-rekan Kudo melaporkan bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk menangkap seorang buronan gembong narkoba bernama Oda. Saat melihat foto Oda, Kudo kaget karena ternyata Oda adalah pria yang tewas ia tabrak kemarin malam. Kudo pun mencoba bersikap normal dan ikut bersama dengan rekan-rekannya. Ketika sampai di lokasi, Kudo panik karena ternyata itu adalah tempat ia menabrak Oda. Saat Kugayama menyuruh memeriksa CCTV, Kudo semakin panik. Saat sedang menganalisa rekaman CCTV, Kudo ikut menonton dan dalam hatinya ia sangat takut kejadian tabrakan itu ketahuan. Beruntungnya, karena kualitas video yang buram, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selesai memeriksa TKP, Kudo pergi ke upacara pemakaman sang ibu. Ketika di parkiran, Yazaki tiba-tiba menelpon. Tanpa basa-basi, Yazaki langsung mengatakan bahwa ia tahu Kudo telah membunuh Oda. Mendengar itu, Kudo pura-pura tertawa sambil terus membantah. Tak lama kemudian, Yazaki datang dan langsung memukul Kudo. Setelah puas menghajar, Yazaki berkata bahwa ia sekarang telah menyandra anak Kudo dan juga memberi batas waktu hingga jam 5 sore ini. Jika mayat Oda tidak diserahkan, Yazaki akan membunuh anak Kudo. Tanpa disadari, orang-orang yang belakangan ini ditemui oleh Kudo ternyata saling berhubungan. Petinggi polisi yang sidik jarinya bisa membuka pintu berangkas ternyata adalah Yazaki. 3 hari kemudian, atau sehari sebelum Kudo tewas ditabrak, Yazaki mendapat kabar bahwa Oda telah berkhianat dan ingin membobol berangkasnya sendirian. Kepala polisi pusat kemudian meminta Yazaki segera mencari Oda. Sebenarnya, kepolisian pusat secara diam-diam sering melakukan pencucian uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus suap di kantor Kudo. Setelah menerima tugas dari kepala polisi, Yazaki yang akan menikah keesokan harinya meminta bantuan Senba untuk mencari keberadaan Oda. Pada tanggal 29 Desember, ketika Yazaki sedang mempersiapkan acara pernikahannya, seorang staf wanita datang meminta cap tangan Yazaki untuk dijadikan souvenir. Siangnya di tengah acara pernikahan, seorang staf lain juga meminta cap tangan lagi. Yazaki pun menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Pada saat selesai acara, Oda menelpon dan menjelaskan bahwa untuk membuka berangkas, mereka harus menggunakan sidik jari mereka berdua, sehingga ia terpaksa menjebak Yazaki. Staf pertama yang meminta cap tangan Yazaki sebenarnya adalah anak buah Oda yang telah menyalin sidik jari Yazaki di sebuah kartu. Setelah teleponnya ditutup, kepala polisi yang mendengar percakapan mereka marah besar dan segera memerintahkan Yazaki untuk segera mencari Oda sebelum berangkasnya dibuka. Ketika kepala polisi pergi, Senba menelpon Yazaki dan memberitahu bahwa ia berhasil menemukan tempat persembunyian Oda. Malam itu juga Yazaki langsung menuju lokasi tersebut. Senba組の奴らがやれ。 Oda, udah baka natta wa. Ketika melihat jasad Oda yang tewas tertabrak, Yazaki kemudian mengikuti Kudo yang membawa jasad itu. Saat ada razia polisi di jalan, Yazaki buru-buru menolong Kudo agar jasad Oda tidak diperiksa dan juga disita. Yazaki berpura-pura ingin menyelidiki kasus suap agar ia bisa berbicara dengan Kudo. Pada tengah malam, Yazaki melaporkan kejadian ini kepada kepala polisi. Mendengar cerita tersebut, kepala polisi marah besar, kemudian memukuli dan memaki-maki Yazaki.
Karena sudah sangat muak, Yazaki akhirnya balik menghajar kepala polisi hingga tewas. Ketika merasa lega, karena kini ia bebas tanpa ada yang memerintahnya lagi, saat itu Yazaki berpikir bahwa jika ia berhasil mendapatkan mayat dan sidik jari Oda, seluruh uang di brankas akan menjadi miliknya seorang. 2 hari kemudian, setelah tahu bahwa putrinya diculik, Kudo berusaha menenangkan istrinya. Ia berjanji bagaimanapun caranya, ia akan membawa pulang putri mereka. Sebenarnya hubungan Kudo dan istrinya sedang di ujung tanduk karena Kudo terlalu sibuk bekerja dan kurang memperhatikan keluarga. Suami istri itu sedang dalam proses perceraian. Di tengah upacara pemakaman sang ibu, sebelum dikremasi, Kudo diam-diam menyelinap ke belakang untuk mengambil mayat Oda. Namun ia ketahuan oleh Kugayama. Karena terpojok, Kudo terpaksa menceritakan semuanya dan meminta Kugayama membantunya membawa jasad Oda ke mobil. Ketika memeriksa jasad, mereka berdua melihat ada bekas luka tembakan di punggung Oda, yang berarti kemungkinan Oda sudah tewas tertembak sebelum tertabrak. Untuk mendapatkan bukti lebih kuat, mereka menelpon pacar Oda dan memintanya datang segera. Setelah berhasil menangkap pacar Oda, dari hasil interogasi, Kudo akhirnya mengetahui semuanya. Ketika di mobil, saat Kudo dan Kugayama sedang berdiskusi mengatur rencana, mendadak Yazaki menelpon dan menyuruh Kudo menjauhi mobil. Kudo sangat terkejut dan Yazaki mengancam bahwa jika Kudo berani macam-macam lagi, ia tidak akan segan-segan membunuh putri Kudo. Dengan frustasi, Kudo segera memotong jari Oda, mengambil salinan sidik jari Yazaki dan membawa jasad Oda pergi. Sebelum pergi ke tempat Yazaki, ia menemui Senba terlebih dahulu untuk meminjam senjata. Karena lawannya nanti adalah seorang polisi kelas atas, Senba pun memberikan bom waktu sebagai antisipasi. Tepat jam 5 sore, sesuai kesepakatan, Kudo datang menemui Yazaki. Sebelum menyerahkan jasad Oda, Kudo diam-diam mengaktifkan bom waktu karena jasadnya tertutup kain. Yazaki tidak menyadari bahwa jari Oda sudah dipotong dan kartu sidik jarinya telah diambil. Tanpa curiga sedikit pun, Yazaki menyuruh Kudo memasukkan jasad itu ke dalam mobil setelah putranya dibebaskan. Awalnya Yazaki ingin menembak Kudo, tetapi Kudo mengatakan bahwa ia sudah mengatur agar jika ia mati, Senba akan membongkar semua kasus ini. Mendengar itu, Yazaki akhirnya melepaskan Kudo. Sebelum pergi, Yazaki menawarkan sebuah pilihan. Ia berkata, daripada menjadi polisi dengan gaji kecil, lebih baik Kudo bergabung dengannya. Jika berhasil, mereka berdua bisa kaya raya. Namun Kudo menolak. Pada malam harinya, setelah mengantarkan putrinya pulang, Kudo segera menuju lokasi brankas. Ketika pintu ruangan brankas terbuka, dengan rakus ia langsung memasukkan uang-uang haram di sana ke dalam tas. Namun seketika Kudo terdiam. Ia sadar sebesar apapun jumlahnya, uang haram ini tetap tidak akan bisa membuat hidupnya bahagia. Saat ia ingin mengembalikan uang itu, Kudo mendengar langkah kaki mendekat, yang ternyata Yazaki masih hidup.
Saat hendak pergi, dari belakang Senba muncul dan menyentrum Kudo hingga pingsan. Sebenarnya sejak awal, Senba adalah dalang dari semua kejadian ini. Senba sudah mengatur pertarungan antara Kudo dan juga Yazaki. Bahkan jauh sebelum ini, ia juga yang menghasut serta memanfaatkan Oda untuk mengkhianati kepala polisi pusat. Tanpa Oda sadari, pacar Oda selama ini ternyata adalah putri Senba. Kini rencananya sukses dan Senba pun puas. Ia pergi membawa seluruh uang itu di dalam berangkas. Keesokan paginya, Kudo sadar dalam kondisi penuh luka. Dalam perjalanan pulang, ia menghentikan mobilnya dan sambil menahan sakit, ia pun menelpon istrinya. Ia berkata bahwa kini semuanya benar-benar telah berakhir. Ia meminta maaf karena selama ini tidak pernah bisa menjadi suami yang baik. Namun bila diberi kesempatan sekali lagi, Kudo berjanji akan berusaha lebih keras dan akan lebih banyak meluangkan waktu untuk membahagiakan keluarga kecil mereka. Mendengar kata-kata itu, istri Kudo terharu dan menyuruh suaminya segera pulang. Setelah telepon ditutup, ketika ia hendak beristirahat, tiba-tiba sebuah mobil menabrak dari belakang yang ternyata Yazaki masih hidup. Yang ternyata hari sial Kudo masih belum berakhir. Atau mungkin tidak akan pernah berakhir. Dan di sini film pun selesai. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Hard Days. Gimana, seru atau tidak? Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.